Oke. Sudah dibaca belum materinya? Sekarang kita bahas integral lipat 2 dan lipat 3 ya. Belajar integral lipat. Oke. Terus sharing dulu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Neni coba review dulu yang integral biasa ya. Kan kita waktu itu punya integral A. Suara Bu Neni kesana jelas nggak ya? Kok di Bu Neni kayak robot gitu ya suara Bu Neni? Jelas nggak? Jelas. Oh, oke. Soalnya di sini kayak balik suaranya. Ini kan kemarin kita kalau kita gunakan dengan pendekatan jumlah Riemann, ya kan? Ini sama dengan apa? Limit n menuju tak hingga sigma dari I1 sampai n. Kemudian apa di sini? Ada fxi bintang delta xi, ya kan? Nah, kemarin ketika kita menyelesaikan integral fungsi satu variabel, ketika kita gunakan pendekatan jumlah Riemann, kita partisi interval AB-nya menjadi sub-sub interval, ya kan? Ingat loh yang materi jumlah Riemann, ya? Untuk yang fungsi satu variabel, ketika kita punya interval A sampai B, maka AB-nya ini yang kita partisi. Di sini kan nanti ada fungsi fx, ya. Nanti partisinya membentuk apa? Persegi panjang kecil. Ya kan? Nanti integralnya itu menjadi apa? Jumlah dari luas persegi panjang. Ya kan? Yang fungsi satu variabel, ingat? Karena Bu Neli nanti konsep ini akan dipakai untuk yang integral lipat 2 maupun 3. Masih ingat yang ini? Halo? Suaranya jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, ya. Ini yang fungsi satu variabel. Integralnya merupakan jumlah dari luas persegi panjang. Ya, konsepnya bagi interval AB-nya menjadi subinterval, kemudian pilih titik sembarang dari subintervalnya, cari nilai fungsinya, sehingga itu menjadi tinggi dari persegi panjang. Maka kita punya beberapa persegi panjang yang kita jumlahkan luas persegi panjangnya. Oke. Sekarang, untuk fungsi yang dua variabel, ketika kita punya Z sama dengan fxy, maka di sini kita akan menyelesaikan integral lipat 2 fxy dA atas daerah R. Ya. Karena kita bicara fungsi dua variabel, maka R-nya itu ada pada bidang xy. Ya. Oke. Di sini, pada bidang xy ada wilayah R. Soalnya ya kalau misalkan agak rame di sini soalnya lagi banyak orang. Ini katakanlah ini R-nya sembarang. Ya. R-nya ini pada bidang XY. Konsepnya sama. Kita partisi R-nya. Jadi karena kita bicara dua variabel, maka yang kita partisi adalah daerah R ini. Ya, partisi dia menjadi persegi panjang kecil. Ya, katakanlah ini persegi panjangnya. Cari persegi panjang yang membentuk persegi panjang ya. Kita kasih nomor 1 dan seterusnya. Katakan ini yang sempurna persegi panjangnya kan mulai dari sini. Ini persegi panjang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Katakan saya punya yang ke I. Kita lihat persegi panjang yang ke I. Ya. Persegi panjang yang ke I. Berarti kan kita punya apa nih? Panjangnya delta xi, gitu kan? Tingginya delta yi. Betul nggak? Dari masing-masing persegi panjangnya. Ada ukuran delta x, ada ukuran delta y. Biasanya kita buat seragam. Sehingga dari sini kita punya apa? Luas persegi panjang ke i. Berarti delta xi kali delta yi. Ini yang nanti akan menjadi apa? dA, dx, dy, atau dy, dx. Ya. Oke. Nah, dari setiap persegi panjang yang kita peroleh, kita pilih titik sembarang. Pilih titik sembarang untuk setiap persegi panjang.
kita sebut katakanlah XI bintang, YI bintang. Titiknya apa? Bisa titik ujung di bawah, titik ujung bawah kanan, titik pusat persegi panjang dimanapun, ya, sembarang. Paham ya? Kalau yang di interval ini kan ujung kiri, ujung kanan, titik tengah, atau dimanapun. Karena sekarang karena dia berupa bidang, maka titik sembarangnya bisa titik ujung kiri, titik ujung kanan bawah, atas, yang kiri atas, tengah-tengah, bebas, terserah kalian. Kemudian setelah kita punya titik sembarang, seperti biasa, cari nilai fungsinya kan? Cari nilai f, xi bintang, yi bintang untuk setiap titik sembarangnya. Tadi kita punya alasnya apa? Persegi panjang kan? Ini yang ke i. Ini ada delta xi, ada delta yi. Katakanlah Bu Nelly ambil ini titiknya, yang titik pusatnya. Berarti kan nanti ada apa? Ada tinggi balok. Ya kan? Di sini f, xi bintang, yi bintang. Dia kan jadi berupa balok nih. Betul nggak? Betul? Alasnya tadi persegi panjang, cari titik sembarang, cari nilai fungsinya. Nilai fungsinya kan menjadi tinggi baloknya. Betul nggak? Ya kan? Ya. Jadi gini nih, ketika Bu Nelly punya ini, ada permukaan. Ada permukaan di sini. Ini permukaan Z sama dengan F, X, Y. Dia terdefinisi di sini kan, di wilayah R-nya di sini. Ini kan berupa apa nih? Jadi kayak suatu benda kan, di bidang X, Y-nya ini, tadi kan kita partisi ada apa nih? Aduh. Ya, ada persegi panjang kan di sini. Persegi panjang yang ke I. Ya. Berarti kan nanti tingginya, tinggi ke permukaannya, ini kan jadi apa? F, XI, YI bintang. Gitu kan? Ini kan menjadi tinggi dari balok. Ya. Nanti integralnya itu integral lipat 2R F, X, Y, DA itu kita aproksimasi menjadi apa? Jumlah volume dari balok-balok. Ya nggak? Kan jadi ada kumpulan balok-balok kecil kan? Ya, sehingga integralnya itu merupakan jumlah dari volume balok-balok yang terbentuk. Ya, bisa dipahami nggak? Konsepnya sama dengan yang di satu variabel. Kalau satu variabel apa? Kumpulan persegi panjang kan? Sehingga integral itu menjadi jumlah luas-luas persegi panjang. Karena sekarang kita bicara fungsi dua variabel, maka yang dipartisi itu adalah bidang menjadi persegi panjang kecil. Ya, sehingga dari setiap persegi panjang kita punya delta A, luas persegi panjang. Kemudian cari titik sembarang, cari nilai fungsi itu menjadi tinggi balok. Sehingga integral lipat 2 itu merupakan jumlah dari volume balok-balok yang terbentuk. Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa diikuti konsepnya? Oke. Kalau partisinya sangat banyak, berarti nanti di sini akan muncul apa? Limit N menuju tak hingga dari sigma F, X, I bintang, Y, I bintang. Ini kan yang jadi apa? Yang jadi tinggi baloknya kali delta AI. Delta AI kan luas dari alasnya, luas dari persegi panjangnya. 1 sampai N. Nanti integralnya akan sama dengan luas ini. Ya, ini konsep integral lipat 2 dengan menggunakan jumlah Riemann. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Halo? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, Bu Nelly kasih contoh. Bu Nelly mau hitung integral ini, 64 min 8x tambah y kuadrat per 16 dA. Ya, R-nya adalah daerah yang dibatasi oleh X-nya antara 0 sampai 4, 4, kemudian
Y-nya antara 0 sampai 8. Gitu ya. Oke. Berarti kan R-nya kalau kita gambarkan, R-nya kalau kita gambarkan di sini sampai 8 misalkan. Di sini Y, ini 8. Aduh, ini 8. Katakan 4-nya di sini. Ini 4, ini X, ini 0. Nah, oke. Nah, R-nya adalah persegi panjang yang dibatasi oleh X-nya sampai 4, Y-nya sampai 8. Ini R. Nah, R-nya diminta dibagi menjadi 8 bagian yang sama. R dibagi menjadi 8 bagian yang sama. 8 persegi panjang yang sama. Katakanlah Bu Neli baginya seperti ini. 1, ini, ini. Di sini berarti apa? 2. Sini berapa? 2, 4, 6. Betul? Ya. Jadi 8 persegi panjang yang sama. Berarti ada persegi panjang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Oke. Kemudian pilih titik sembarangnya adalah pilih titik sembarang XI bintang, YI bintangnya. XI bintang, YI bintangnya adalah titik pusat. Titik pusat persegi panjang. Yang ini nyambung? Berarti persegi panjang yang pertama, X1 bintang, Y1 bintang. Titik pusatnya apa? Di sini titik pusatnya berapa jadinya? 1,1. Oke, good. 1,1. Lanjut, ini lanjut ya, ke sini tulis sendiri. Yang kedua apa? Titik pusatnya berapa yang kedua? 3,1. 3,1. Yang ketiga? 1,3. Oke, yang keempat? 3,3. Oke, yang kelima? 1,5. 1,5. Yang keenam? 3,5. Oke, yang ketujuh? 1,7. Oke, yang kedelapan? 3,7. Oke, setelah kalian dapat semua titik sembarang, seperti biasa kan, cari nilai fungsinya. F11 berapa? Masukkan ke nilai fungsinya. F22. F titik sembarang yang kedua dan seterusnya. Ayo Bu Neli tunggu jawabannya. F11 berapa? Masukin ke fungsinya nih. Tinggal masukin ke fungsi ini. Min 1/16. Berapa? Min? Min 1/16. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua? Yang kedua berapa? Halo, silakan tolong dibagi cepat kerjain itunya nanti kita selesaikan. Berapa hasilnya? Yang kedua berapa? Tinggal kalian masukkan ke dalam fungsi yang ini. Itu yang pertama enggak 57, Bu. Nggak tahu, Bu Neli ngikutin 57, Bu. kalian aja. 57/16. 57, Bu. 7/16. Oke. 1,1. Ya, Bu Neli ngikutin kalian. Makanya tolong dibagi siapa itu yang ke-1, kedua, bla bla bla. Berapa? 57/16. Oke, yang kedua. 41/16, Bu. 41/16. Oke, lanjut. Yang ini? Berapa? 65/16. Berapa? Oke, lanjut. 65. Yang keempat? Yang ya kehapus. Back-nya mana ya? Nggak ada back ya? Edit, ya nggak ada undo ya kalau kayak gini. Aduh, kehapus lagi. Ctrl Z coba, Bu. Kontrol Mac sama ya, Ctrl Z. Kalau Mac apa? Komen. Oh iya, Mac. Kenapa kehapus lagi? Aduh, nyebelin banget ya. Oh ini undo. Hah,
Nggak bisa. Ah, aduh, sebentar. Hapus lagi. Turun banget ya. Nah, ini ada nih. Tadi sampai mana ya? Nah, ayo lanjut. Tadi 65 per apa? 16. Terus yang keempat berapa? 49 per 16. Berapa, Mbak? 49 per 16. Oke, lanjut. Terus. Nanti tinggal kalian cari nilai-nilai ini. Nilai-nilai fungsi. Dari sini kita punya apa? Delta XI-nya berapa? Delta XI kan panjang ini nih. Ya, delta Y-nya panjang ini. Berarti apa nih? Delta X-nya sama dengan 2, delta Y-nya juga sama dengan 2. Sehingga delta AI itu kan delta XI kali delta YI. Ini kan sama dengan 2 kali 2, berarti 4. Ya. Oke, ini kalian cari fungsinya. Nanti kan kalian tinggal cari nih, integral lipat 2 tadi yang fungsi ini, DA, itu diaproksimasi dengan jumlah 8 persegi panjang tadi kan, 8 balok jadinya F, X, I bintang, Y, I bintang kali delta AI. Delta AI-nya kan sama semua nih, konstan. Berarti sama dengan 4 kali sigma F, X, I bintang, Y, I bintang. Tinggal kalian jumlahkan hasil-hasil yang ini. Hasilnya berapa. Gitu. Paham? Bisa dipahami tidak? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Bu, Silakan. Ya, mau tanya silakan. yang delta XI sama dengan 2 sama Mi, apa suaranya nggak dengar? Oh, itu yang delta XI sama dengan 2 sama delta YI sama dengan 2 dari mana ya, Bu? Ini nih, lihat persegi panjang ini, Mi. Panjang ini berapa, Mi? Delta X-nya? 2 kan? Iya, Bu. Ya, terus delta Y panjang ini berapa, Mi? 2 kan? Ya. 2. Iya. Oke, itu. Dari situ ya. Panjangnya. Oke. Panjang masing-masing sub persegi panjangnya. Oke ya. Yang lain masih ada yang tanya nggak? Ini konsep menyelesaikan integral dengan jumlah Riemann. Berarti kalau yang fungsi 2 variabel, integral itu merupakan jumlah volume balok. Ya, jadi kita membagi bidang R menjadi persegi panjang kecil. Oke? Ya, ya. Nanti kalian tinggal selesaikan, masukkan nilainya. Sudah di screenshot, Mbak? Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, Bu Nelly pindah ke slide. Ya, slide-nya mana? Oke, ini. Muncul nggak? Muncul di kalian? Muncul. Muncul slide-nya ya. Oke. Ini yang tadi Bu Nelly jelaskan, yang kita partisi adalah R pada bidang X-nya menjadi persegi panjang kecil. Sehingga kita punya delta A1, delta A2, dan seterusnya. Ya, ini kalau R-nya sembarang, kemudian ini kalau M-nya sangat banyak, ya, partisinya sangat banyak. Ini tadi salah satu contohnya. Kemudian, oke, sekarang interpretasinya. Integral lipat 2. Kita balik lagi ke integral biasa. Integral fx dx. Kalau si fx-nya itu ada di atas sumbu x, berarti kan f-nya positif ya, fx-nya positif. Itu kan menyatakan luas daerah di atas sumbu x, ya kan? Kalau fx-nya ada di atas dan di bawah sumbu x, berarti kan integral fx dx a sampai b itu merupakan apa? Selisih dari daerah di atas sumbu dan di bawah sumbu. Betul nggak? Iya kan? Yang integral fungsi yang satu variabel. Nah, analoginya sama juga. Kalau si fxy-nya itu ada di atas bidang xy, ya bayangkan sama kalian ada di ruang, di situ ada permukaan, permukaannya ada di atas bidang xy, berarti itu adalah volume benda di atas bidang xy. Tapi kalau permukaannya itu ada di atas bidang xy dan di bawah bidang xy, maka integral lipat 2 itu merupakan selisih volume di atas bidang dan di bawah bidang. Paham?
Ya, analoginya sama. Tinggal kalian ubah dari dimensi 2 menjadi dimensi 3. Ya, sehingga hasil integralnya bisa negatif. Kenapa negatif? Artinya volume di bawah bidang XY lebih besar dibanding dari volume di atas bidang XY. Bisa dipahami yang slide ini? Oke? Halo? Ada orang nggak ya? Ada, Bu. Oke, John, paham Volume nggak, John? Yang volume di atas bidang XY, bisa diulang, Bu? Kalau si FXY-nya, permukaannya itu, si FXY-nya ada di atas bidang XY semua. Ya, bayangkan sama kamu ada di atas bidang XY permukaannya, sehingga itu kan membentuk suatu benda. Nah, itu menjadi volume benda di atas bidang XY. Tapi kalau permukaan FXY-nya ada di atas bidang dan di bawah bidang XY, maka itu jadi selisih antara volume di atas bidang dikurangi dengan yang di bawah bidang. Karena kan hasilnya jadi ada satu benda kan? Karena kita kan bicara dimensi 3 nih, di ruang. Kan FXY apa kemarin? FXY itu kan permukaan, ya kan? Kalau kita bentuk nanti dia akan menjadi benda, satu benda. Ya. Oke, itu integral lipat 2. Sifatnya kalau ada satu konstan, konstannya bisa keluar, penjumlahan pengurangan bisa dipisahkan. Kemudian kalau R-nya gabungan dari beberapa wilayah, maka integralnya juga bisa kita pisah-pisah berdasarkan R-nya. Ya, jadi ada integral R1, integral R2 dan seterusnya, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan integralnya sendiri? Oke. Untuk menyelesaikan integralnya sama konsepnya seperti kita menyelesaikan turunan parsial. Kemarin kan turunan parsial kalau terhadap X berarti variabelnya adalah X-nya, yang Y-nya konstan, gitu kan? Nah, di integral juga sama. Nah, sekarang perhatikan. Ketika kita bicara integral lipat 2, di sini kan batas integralnya R, ya kan? Batas integralnya R, suatu wilayah pada bidang XY. Nah, R-nya itu bisa persegi panjang, bisa sembarang. Oke. Kita balik ya. Sini. Saya hapus. Udah screenshot kan ya? Oke. Kita kan tujuannya menyelesaikan ini nih. R, Fx, Y, dA. R itu ada pada bidang XY. Gitu kan? R ada pada bidang XY. R-nya bisa berupa persegi panjang, bisa sembarang. Ya kan? Kalau R-nya persegi panjang, ya, kalau R-nya persegi panjang, artinya R itu dibatasi oleh konstan semuanya, si X-nya. X-nya antara A sampai B, Y-nya antara C sampai D. Ya, kalau kita gambarkan, ini, katakanlah gini, set. Aduh. Ini R. Ini A sampai B, ini untuk X, untuk Y-nya C sampai D. Sampai sini nyambung? Lihat, X dan Y dibatasi oleh suatu bilangan konstan. Ya. Sehingga integral lipat 2 di atas bisa kita selesaikan dengan Fxy dx dy. Kalau dx dy, X dulu berarti. Di sini berarti A sampai B. Lanjut dengan Y. C sampai, mana ini? D. Ya. Kalau terhadap Y dulu, bentar. Kalau terhadap Y dulu, ini hasilnya akan sama. F, X, Y, tapi DY, DX. Berarti di sini apa? C sampai D, A sampai B. Jadi kalau terhadap X dulu, selesaikanlah terhadap X dulu integralnya. Berarti yang jadi variabel adalah si X, yang Y-nya konstan.
Kalau terhadap Y dulu, berarti yang jadi variabel siapa? Y dulu diselesaikannya. Baru terhadap X. Ya. Hasilnya akan sama. Ini untuk yang batasnya persegi. Ya, batasnya persegi panjang. Oke. Contoh soalnya apa? Misalkan Bu Nelly punya contohnya di sini. Hitung integral lipat 2R dari ln X per XY dA. R-nya dari mana? R-nya dibatasi oleh X dari 1 sampai E, kemudian Y-nya dari 1 sampai 4. Oke, kalau kita gambar, ini kan jadi apa? E itu kan bilangan. E itu kan 2, sekian ya. Katakan di sini 2, 1. 2. E. Kemudian Y-nya 1 sampai 4. Ini kan gini. Ya. Ini R-nya. Ya. Ini X. Maka integralnya bisa terhadap X dulu maupun terhadap Y dulu. Misalkan kita mau terhadap Y dulu. Ln X, XY, DY, DX. Gitu kan? X terhadap Y berarti 1, 4, 1, E. Kalau terhadap Y dulu, ini ya kurung masuknya ya. Yang jadi variabel siapa tadi bilang? Y. Ya kan? Maka integral yang ln X per X ini kan jadi konstan nih. Ya kan? Ln X per X-nya jadi konstan. Boleh kita keluarkan dari integral ini. Ln X per X. 1, 4. Y. DY, DX. Integral ini apa nih? Seper Y ya. Seper Y apa integralnya? Integral seper Y apa? Apa? Ln X. Ln Y. Ln Y. Ya, 1 E ln X, X ln Y. Batasnya dari mana? 1 sampai 4. Gitu kan? Batasnya masukin sekarang. Jadi apa hasil integralnya? Ln 4. Karena ln 1, 0. Ya kan? Ya. Ln 4. Oke. Ln 4 konstan. Boleh ke depan. Ln 4 integral 1E ln X per X dx. Integral ini apa? Pakai apa caranya? Pakai apa tuh? Kalau ketemu ln X per X apa? Ya, jadi apa nih? Substitusi. Apa yang disubstitusi? Ln X. Ln X. U-nya sama dengan ln X. Berarti DU-nya apa nih? DU-nya apa? Super X. Oke. Berarti integral di atas jadi apa? Ln 4. Batasnya nggak usah masuk. Jadi apa? U, D, U. Ya kan? Berarti apa? Ln 4 dalam kurung integral U apa? Ln. Hah? Seper. Nah, jangan lupa ya. Iya, setengah U kuadrat. Berarti balikin lagi. Per 2. U-nya apa tadi? Ln X kuadrat. Ya kan? Batasnya 1 sampai E. Berarti apa nih? Ln 4 per 2 dalam kurung. Ln E kuadrat, gitu kan? Min. Ln 1 kuadrat. Berarti berapa hasilnya? Ln 1 berapa? 0. Ln E apa? Ln E berapa? 1. E 2. Setengah ln 4 jawabannya. Ya, karena kan ln E 1, jangan lupa sifat-sifatnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dikerjakannya terhadap X dulu? Oke. Kalau terhadap X dulu berarti apa? Integral, sebentar. Kecilin dulu. Integral ln X per X Y dx
DY. Berarti yang di dalam punya X batasnya, karena terhadap X dulu. Berarti apa? 1 sampai E, 1 sampai 4. Gitu kan? Karena terhadap X dulu, berarti yang jadi variabel adalah si X, yang Y-nya konstan. Boleh kita kedepankan, karena bisa dipisah. Seperti Y, 1E, ln X, X, DX, DY. Ini kan tadi udah kita selesaikan nih, ya, yang di bawah. Berarti apa? 14 per Y, apa hasilnya tadi? Ln, berapa nih hasilnya yang ini tadi? Yang ini kan? Yang ini kan? 1 kan? 1 per 2 ya? Setengah U. Setengah. Setengah DY. Berarti apa? Hasilnya setengah ln Y. Batas 1 sampai 4. Tinggal masuk setengah ln 4 min ln 1. Ln 1 kan 0. Jawabannya sama nih. Ya. Jadi mau terhadap X dulu maupun terhadap Y dulu, hasilnya harus sama. Ya. Kalau beda, Bu, gimana? Ya nggak mungkin, harus sama. Berarti salah ngerjain kalau beda. Ya, John? Iya, Bu. Oke. Ya. Paham ya? Pesan Bu Nili tadi, tentukan R-nya apa, kemudian urutannya mau terhadap apa dulu, kemudian tadi integral dari masing-masing variabelnya itu harus paham. Balik lagi ke integral fungsi satu variabel kan? Gitu. Ya, ini kalau R-nya persegi panjang. Oke, sudah? Bu Nili mau lanjut ke R-nya kalau bukan persegi panjang. Sebelum melanjut ke R-nya bukan persegi panjang, coba kalian kerjakan yang ini. Ya. Megang pis, Kak. Coba silakan kerjakan yang warna orange ini. Tapi sudah ditentukan nih, DY, DX. Hasilnya apa?
Ada yang sudah? Halo, ada yang sudah belum bisa ngerjain ini? DY, terhadap DY berarti apa namanya? Yang jadi variabel adalah yang Y-nya, yang X-nya konstan. Ini boleh Bu Nelly hapus sebagian ya, biar bisa kerja di sini. Ada yang mau coba sebelum Bu Nelly panggil? Halo? Ada yang mau nyobain nggak? Nggak ada orang apa ya? Udah ngomong sendiri ya. Jualan 2, Bu. Suara Bu. Jualan 2. Ezra ya? Erza, Bu. Erza. Aku balik dulu ya. Erza. Apa? Erza. Oke. Coba Za. Berarti di sini, bentar. Kita tulis ini ya. 0, 1, 0, 2, XY pangkat 3, X kuadrat tambah 1, kan DY DX. Berarti kita selesaikan terhadap Y dulu, ya kan? Kalau terhadap Y berarti yang jadi variabel bebas itu adalah si Y-nya, ya kan? X-nya kita buat konstan, sehingga integralnya boleh aja kita pisah, karena kebetulan bisa dipisahkan. Berarti kita fokus ke yang Y pangkat 3. Ya kan? Kayak gini. Integralnya apa Y pangkat 3? 1/4 Y pangkat 4. Oke, 1/4 Y pangkat 4. Berarti di sini kita punya 1/4 Y pangkat 4, batasnya 0 sampai 2. Gitu kan? Masukin batasnya. Berarti berapa? 16 bagi 4, berarti 4 ya. 4 boleh ke depan. Oke. Berarti kita tinggal punya integral dalam X sekarang. Apa integralnya kalau ini? Substitusi. Pakai apa? Substitusi. Apa yang disubstitusi? X kuadrat. X. Hah? X kuadrat. Apa yang disubstitusi? X kuadrat. X kuadrat? Iya. Serius, X kuadratnya doang. Kuadrat plus 1. Oh iya, Iya, X kuadrat tambah 1, biar lebih gampang kan. Kalau X kuadrat aja nanti arkes tangan. Jadi susah. Gitu kan? Nanti DU-nya apa? 2X dx, turunannya ada di dalamnya. Berarti hasil integralnya jadi apa? 4 kali setengah kali ln X kuadrat tambah 1 ya? 0, 1. Berarti apa? 2 ln 2 ya? 2. Karena ln 1 kan 0. Sama yang lain? Bisa? Ya? Harus dikuasai betul teknik integral substitusi. Karena itu yang akan sering kalian jumpai. Pasti seringnya substitusi. Ya, ingat substitusi, apa yang kita substitusi turunannya ada di dalam integral tersebut. Ketika dilakukan substitusi, batas abaikan dulu, kembalikan ke variabel asal, baru masukin batas ya. Oke, bisa ya? Oke, ini adalah untuk R yang persegi panjang. Cirinya apa? X dan Y-nya batasnya bilangan. Ya. Oke, sekarang bagaimana kalau R-nya sembarang? Sudah bisa Bu Nelly hapus semuanya? Halo, bisa ya? Oke. Sekarang R-nya yang sembarang. R sembarang. Oke, kalau R sembarang, kita punya dua pendekatan. Ya, untuk daerahnya yang seperti ini, R-nya. Dibatasi oleh kurva atas dan bawah. Berarti di sini ada G1X dan G2X. Kemudian X-nya dibatasi oleh A, dibatasi oleh B. Ini R-nya. Ya, ini Y, ini X. Berarti kalau ketemunya kita lihat R itu dibatasi dua kurva atas bawah, berarti kita gunakan konsep ini, atas bawah. Ya.
Kita tulis R-nya. Oh, berarti R-nya itu adalah himpunan dari mana? X-nya dibatasi A sampai B. A sampai B. Y-nya kurva bawah jadi batas bawah. Kurva atasnya jadi batas atas. Ya, sehingga untuk menyelesaikan integral ini, kita kan tujuannya ini nih, menyelesaikan ini. Kalau kita gunakan daerah tipe 1, konsep atas bawah, maka integralnya jadi, pertama, yang di dalam adalah batas yang fungsi. G1X, G2X, fungsi ya, A sampai B. F, X, Y. DY, DX. Lihat nih, ini Y, batasnya kan fungsi. X, batasnya bilangan. Ini kalau daerah tipe 1, ingat konsep atas bawah. Ya, ingat, kaitkan dengan yang kalau integral fungsi satu variabel kan kemarin ada mengintegralkan terhadap X maupun mengintegralkan terhadap Y. Kan konsepnya sama. Kalau diintegralkan terhadap X, oh berarti konsep atas bawah, ya kan? Kalau diintegralkan terhadap Y, kemarin konsepnya apa? Kiri kanan, ya kan? Oke, sekarang kalau daerah sembarangnya itu adalah kurvanya seperti ini. Ada konsep kiri kanan. Di sini ada kurva H1Y, H2Y. Ini R-nya. Ini batas C, ini batas D. Ini Y. Ini X. Ya. Berarti konsepnya apa tadi? Kurva kiri kanan. Ya. R-nya, selalu R-nya tulis. Oh, R itu dibatasi oleh siapa? X-nya fungsi sekarang. Kiri menjadi batas bawah, yang kanan menjadi batas atas. Kemudian Y-nya dari mana? Y-nya dari C sampai D. Maka integralnya jadi CD, selalu yang batas fungsi ada di dalam. Yang pertama diselesaikan. F, X, Y, DX, DY. Ini. Dan hasilnya akan sama. Mau terhadap tipe 1 maupun terhadap tipe 2. Hasilnya harus sama. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum Bu Nelly kasih contoh? Ada pertanyaan? Paham konsep ininya? Konsep ininya paham nggak? Ingat kalau tipe 1, tipe 1 berarti konsep tadi atas bawah. Berarti terhadap Y dulu. Yang ini disebut apa tadi? Daerah tipe 2. Ya. Oke, contohnya sekarang. Contoh misalkan hitung integral lipat 2 dari 4X tambah 2 DA. R adalah daerah di kuadran 1. Ingat kuadran itu apa? Pada bidang X-nya kan dibagi 4 bagian. Ada kuadran 1 dan kuadran 2, 3, 4. Kuadran 1 adalah wilayah di mana X dan Y-nya positif. Ya, R adalah daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X. Oke, kita gambar dulu R-nya. Kuadran 1 kan berarti di sini. Ya, karena X-Y-nya positif. X kuadrat kan gini. Ya, Y sama dengan 2X. Katakanlah ini. Ini yang Y sama dengan X kuadrat. Ini yang Y sama dengan 2X. Ini R-nya. Sampai sini masih nyambung? Sudah? Masih nyambung nggak? Halo? Ya, Bu. Oke. Berarti sekarang kita harus cari apa? Cari perpotongan. Ya kan? Perpotongan di sini. Oke. Perpotongan. Kurva. Berarti apa? X kuadrat sama dengan 2X.
X kuadrat min 2X 0. Berarti X min 2 sama dengan 0. Berarti apa? X 0 dan X 2. Berarti di sini berapa? 2. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Halo? 4. 4. Oke. Sekarang kalau kita mau pakai daerah tipe 1. Daerah tipe 1. Tadi daerah tipe 1 itu adalah konsep apa? Atas, bawah. Oke ya. Ini konsep yang atas bawah, daerah tipe 1. Oke. Berarti R-nya dibatasi apa? Yang fungsi adalah yang Y. Ya kan? Kalau tipe 1, X-nya dari 0 sampai 2, gitu kan? Y-nya dari mana? Siapa yang batas bawah? Yang bawah kurva yang mana? 2 X kuadrat. Apa? X kuadrat. Atasnya adalah 2X. Oke, sampai sini nyambung ya. Oke, sehingga integralnya jadi yang luar adalah yang konstan, yang dalam adalah yang fungsi. Apa nih? 4X tambah 2 dy dx. Sampai sini nyambung? Oke. Sekarang integralkan terhadap Y. Berarti yang jadi variabel siapa? Y. Y-nya. Berarti integral 4X terhadap Y jadi apa? Apa integral 4X terhadap Y? 4X. Jangan tertukar sama turunan. Kalau turunan iya 0. Kalau integral jadi 4XY. 2 apa integralnya terhadap Y? 2Y ya, hati-hati. X kuadrat, 2X, kemudian DX. Ini batas punya siapa? X atau Y? Y. Punya Y. Tinggal ganti Y-nya dengan batas itu. Berarti apa? 4X kali 2X min X kuadrat, gitu kan? Tambah 2 kali 2X min X kuadrat DX. Sederhanakan. 0,2 berarti apa nih? 8X kuadrat min 2X kuadrat berarti 6X kuadrat min 4X pangkat 3 plus 4X dx. Integralnya jadi apa nih? Gampang kan? 2 ya. 2X pangkat 3 min X pangkat 4 plus 2X kuadrat. Batasnya 0 sampai 2. Masukin batasnya, jadi berapa? 2, 8, 16. Min 16 plus 8. Berarti berapa? 8. Ya kan? Betul nggak? Halo? Betul nggak? Betul. Tuh. Sekarang saya mau daerah tipe 1. Tipe 1. Tipe 2. Tipe 2 apa tadi konsepnya? Kiri kanan. Oke. Kiri kanan berarti fungsinya harus dalam Y. Berarti ini harus diubah. X sama dengan akar Y. Betul nggak? Betul. Oke. Yang ini berarti X sama dengan Y per 2. Y per 2. Oke. Berarti R-nya, harus tulis R-nya. R-nya himpunan XY, di mana X-nya siapa yang kiri? Kurva mana yang kiri? 2X. Ayo. Y per 2. Y per 2 apa akar Y yang kiri? Akar Y ya. Harus hati-hati. Akar Y yang kiri. Yang kanan? Y per 2. Y per 2. Y-nya dari mana sampai mana? 0 sampai 4. Oke, good. 0 sampai 4. Berarti integralnya jadi 0 sampai 4. Akar Y sampai Y per 2. Dari siapa? 4X plus 2 dx dy. Berarti kita harus integralkan terhadap apa dulu nih? Terhadap X. Terhadap X. Maka integralnya terhadap X apa? 4X apa integralnya? 2X pangkat 2. Oke, good. 2X kuadrat. Terus? 2x. 2X. Batasnya akar Y sama Y per
2 DY. Tinggal masukin batasnya kan. Sini 0 sampai 4. 2X kuadrat berarti apa tuh? 2, 4, berarti apa? Y kuadrat kedua bukan? Ya. Oke, ditambah Y, betul nggak? Ya. Dikurangi Betul. 2Y ya? Betul nggak? Iya. Dikurangi 2 akar Y DY. Tinggal integralin. Apa integralnya yang ini? 1/6. Ya, pangkat 3 kan? Betul nggak? Ya. Ini Y min 2Y, min Y. Min Y berarti min setengah Y kuadrat. Betul? Betul. Yang ini apa integralnya? 2 akar Y apa integralnya? Ayo. 4/3. 4/3. Min 4/3. Y pangkat 3/2. Batasnya 0 sampai 4. Masukin sekarang. 4 pangkat 3 berapa? 64. 64/6. Dikurangi. Ini 8. 8. Kayaknya salah deh. Ini ada yang salah deh. Mana? Kiri siapa? Kiri. Kiri berarti siapa nih? Kiri itu bukan akar. Y/2 ya. Makanya hasilnya jadi negatif. Ya, sorry. Ini Bu Neli yang salah tadi ya. Apa nih? Di sini harusnya apa? Y/2 akar Y. Ya. Ini ganti. Makanya hasilnya jadi negatif tuh di bawah. Karena salah menempatkan batas. Ini berapa tadi? Ini yang Y/2 sampai akar Y. Ini juga sama ya, diganti. Akar Y, Y/2. Berarti di sini apa? Kalau akar Y berarti yang ini positif ya? Sorry. Tinggal ganti tanda aja sih sebetulnya. Sini berapa? 2 ya tadi ya? Di sini berapa? Y kuadratnya negatif ya? Negatif harusnya di sini yang negatif, di sini yang positif, ini yang positif. Ya. Berarti di sini negatif, ini positif, ini negatif. Negatif apa positif yang ini? Positif ya? Ini positif. Ini berapa? Ini negatif, ini positif, ini positif. Berapa nih yang ini? Masukin 4. 4 berarti berapa? 4 kali 8. 8, 32/3 ya. 32/3. Ini kan habis sama yang ini nih. Ya kan? Hasilnya ada 8. Sama dengan yang di atas. Ya. Jadi mau di urutannya. Urutannya terhadap X dulu maupun terhadap Y dulu harus sama. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Jelas semuanya? Ibu, saya ingin bertanya. Silahkan, ayo makanya. Silahkan. Yang grafik berarti kalau menentukan kanan kirinya itu yang di daerah R itu kan, Ibu? Yang R. Ini yang R-nya. Ini yang jadi batas ini. Ini yang batas ini adalah Mbak. Kiri ini, kanan ini. Atas ini, bawah ini. Gitu. Ya kan? Ya, udah jelas? Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Halo, ada lagi nggak? Ibu, yang daerah tipe 2 itu yang 2Y-nya belum diintegralkan ya?
Yang mana? Coba. Yang tipe 2. Iya. 2Y-nya jadi, kan 2Y sama Y, min Y jadi tinggal Y ya, Mbak? Oh iya. Y. Terus integralnya kan jadi positif setengah Y kuadrat. Ya. Ibu, makasih. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Sudah jelas? Oke. Sekarang, boleh Bu Nili hapus? Baik, Mbak. Oke ya. Jadi perhatikan, untuk integral lipat 2, kita harus lihat R-nya. R-nya bisa persegi panjang, R-nya bisa sembarang. Kalau R yang persegi panjang, artinya X dan Y, batas integralnya adalah suatu bilangan, konstan. Ya, suatu bilangan. Sementara kalau R-nya sembarang, ada 2 tipe. Ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 mengandung konsep kurva atas, kurva bawah. Oh, berarti Y-nya dibatasi oleh fungsi. Sementara X-nya bilangan. Kalau daerah tipe 2 berarti mengandung konsep kurva kanan dan kurva kiri. Oh, berarti X-nya yang dibatasi fungsi. Y-nya bilangan. Itu ya. Selalu pahami ini. Ya, konsep ini. Kan nanti akan dipakai untuk integral lipat 3 juga. Ya. Oke, sekarang Bu Neli kasih soal lagi. Misalkan Bu Neli punya ini. Soalnya 0, 2, Y per 2, 1, E pangkat X kuadrat, dx, dy. Kalau ketemu soal ini, berarti kan R-nya itu apa? Biasakan tulis R. R itu adalah himpunan XY, di mana X-nya batas bawahnya siapa? Y per 2, atasnya 1. Y-nya siapa? Batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Gitu kan? Ya. Oke, perhatikan. Fungsi ini bisa diintegralkan terhadap X nggak? E pangkat X kuadrat terhadap X. Apa integralnya? Ribet, Bu. Kenapa? Ribet. Ribet. Oke. Karena kalau pakai substitusi, turunannya nggak ada. Ya kan? Pakai parsial, nggak mungkin juga. Artinya, kita harus tukar urutan pengintegralan. Tukar urutan. Yang tadinya dx dy menjadi apa? Harus dy dx. Nah, menukar urutan pengintegralan tidak semudah berarti ini dibalik ke depan, yang depan ke belakang. Bukan. Tapi kita harus gambarkan dulu dan ubah urutannya. Gambar R-nya. Dari sini kita punya apa? X itu sama dengan Y per 2. Ada X sama dengan 1. Berarti di sini apa? Y sama dengan 2X. Gitu kan? Gambarlah Y sama dengan 2X. Katakan ini. Y sama dengan 2X. X sama dengan 1. Nih. X sama dengan 1. Ini kan konsep apa nih? Tipe 2 kan? Karena X-nya fungsi. Oh, tipe 2 itu apa? Kiri kanan. Berarti yang ini. Gambarnya kan? Kirinya ini, kanannya ini. Ini R. Ya kan? Kalian harus paham yang konsep kiri kanan atas bawahnya. Oke, karena tadi tidak bisa diselesaikan dengan urutan dx dy, kita ubah menjadi dy dx. Dy dx itu apa? Konsep yang atas bawah. Ya kan? Berarti R-nya menjadi apa? R yang baru. XY. Di mana X-nya, kalau tipe 1 kan yang fungsi siapa? Y-nya, ya kan? X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya, siapa yang bawahnya Y-nya? Grafik apa yang bawah? X sama dengan 1. Y sama dengan bawah. Bawah mana bawah? Oh, Y sama dengan apa? 0. 0, ya kan? Kan sumbu X itu sama dengan Y sama dengan 0. 0. Atasnya siapa? 2X. 2X. Gitu kan? Maka integralnya jadi apa? 0,1, 0,2X, E pangkat X kuadrat, dy dx. Sekarang selesaikan terhadap apa dulu? Berarti terhadap Y dulu kan? Berarti yang si E pangkat X kuadrat itu jadi apa? Konstan kan? Betul nggak? Integralnya jadi apa terhadap Y? Iya. Y, E,
X kuadrat, gitu kan? Batasnya apa? 0 sampai 2X dx. Apa hasil integralnya setelah memasukkan batas? 2X X kuadrat. 0 kan 0. Sekarang integralkan ini pakai cara apa? Substitusi. Apa yang disubstitusi? X kuadrat. Oke, good. du-nya 2X dx. Berarti integral ini kan jadi apa? Integral E pangkat U du. Betul kan? Integralnya apa? Integral E pangkat U apa? E pangkat U. E pangkat U. Berarti E pangkat X kuadrat. Batasnya apa? 0 sampai 1. Masukin batasnya. Jadi apa? E-1. E-1. E min E0. Jangan hati itu ya. Kadang-kadang kalian kalau batasnya 0 suka diabaikan. Jadi hasilnya E min 1. Jadi bisa diselesaikan dengan mudah ketika kita ubah urutan pengintegralan. Ya, jadi kuncinya apa? Ketika kita harus mengubah urutan pengintegralan, bukan berarti kita tinggal menukar batas. Ya, bukan yang di dalam jadi ke depan, yang depan ke belakang. Bukan. Tapi kita harus tuliskan R yang awal apa, gambarkan dari informasi itu, kemudian ubah urutannya. Tulis R yang barunya apa, baru diselesaikan. Paham? Halo? Paham nggak? Kalau nggak ada yang nanya, pokoknya berarti paham. Sekarang kerjakan nih. Apa tuh? Silakan. Integral 0pi Ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu kerjain? Fahmi, mau nyoba? Belum, Bu. Lagi mulai. Oke, siapa yang mau nyoba? PJ-nya tuh siapa sih? Maria ya? Siapa sini ya? Lupa punya Maria ya? Maria sama siapa ya PJ-nya? 2 apa 1 sih, Mar? Gimana, Bu? PJ-nya 1 orang apa 2 orang? 1 orang, Bu. Oh, 1 orang. Ayo, Mar. Ini R-nya apa, Mar? Kalau lihat dari sini, R-nya berarti X-nya batasnya apa sama apa, Y-nya sama apa sama apa? X-nya 0 sampai pi. 0 sampai pi. Y-nya dari mana, Mar? Y-nya X sampai pi. X sampai pi. Oke. Menurut Maria, ini bisa diselesaikan terhadap Y nggak, Maria? Kayaknya susah, Bu. Susah. Berarti harus tukar, ya kan? Tukar. Berarti kita gambar dulu kan? Kita punya persamaan Y sama dengan X, Y sama dengan Pi. Kita gambar. Y sama dengan X. Ini kan? Y sama dengan Pi. Ini kan? Ini Y sama dengan Pi, Y sama dengan X, ini Y, ini X, ini 0. Daerahnya kan pasti ini, R-nya. Ya kan? Karena kan konsep apa nih? Atas, bawah. Ya kan? Atas, bawah. Oh, ternyata nggak bisa. Kita harus ubah menjadi DX, DY. Gitu kan? Konsep yang DX, DY. Oke. Konsep DX, DY berarti apa? Kiri, kanan, ya kan?
Berarti R-nya XY apa, Mar? X-nya siapa yang kirinya? Kiri mana? Ini kan? Kalau ini apa artinya? Sumbu Y itu apa sih? X sama dengan X-nya 0. 0. Iya, 0. Terus kanannya siapa? Y. Y. Oke. Kemudian Y-nya dari mana sampai mana? 0 sampai 0 sampai pi. Ini kan pi tadi ya. 0 sampai pi Y-nya. Ya sudah, berarti tinggal diselesaikan. Berarti apa? 0 sampai pi, 0 sampai Y, sin Y per Y, apa jadinya? dx, dy. Sekarang integralkan terhadap X. Berarti sin Y per Y-nya jadi konstan, bukan? Apa integralnya terhadap X jadinya? Apa integral ini terhadap X? X sin Y per Y. X sin Y per Y. Batasnya 0 sampai Y. Berarti apa? Sin Y. Y kali sin Y per Y. Habis kan? dx. Kok dx? dy ya? Berarti integral 0 sampai pi sin Y dy. Apa integral sin Y? Min cos. Min cos Y. 0 sampai pi. Berarti apa? Min cos pi minnya kan keluar ya. Cos 0. Berarti apa? Cos pi itu berapa? Plus Satu ya? 80. Stop. 180 cosnya berapa? Min 1 ya? Min 1 dikurangi 1, min 2 berarti 2. Itu jawabannya. Ya? Paham ya? Kapan kita harus melakukan pengubahan urutan pengintegralan. Oke, silakan dilihat cepat dan dipahami. Itu yang integral lipat 2. Bisa dipahami integral lipat 2-nya? Nanti Ibu yang mau interpretasinya nanti. Kenapa? yang kalau dx dy itu dari kiri kanan ya, Bu? Iya, dx dy berarti kiri kanan, Kalau dy dx? atas bawah. Ya. Iya, Bu. Sudah? Udah, Bu. Yang interpretasinya kita masukkan ke aplikasi aja ya. Karena interpretasi integral lipat 2 itu adalah merupakan volume benda tadi kan? Sama dengan volume benda. Oke, sekarang Bu Nelly lanjut ke integral lipat 3. Ya, tadi cacingnya 2, sekarang 3 cacingnya ya. Gampang kan sebetulnya ya? Gampang nggak setelah kalian pelajari ini? Integral lipat 2 itu menakutkan nggak? Nggak kan ya? Serem nggak, John? Nggak kan ya? Gampang ya? Serem, Bu. Gampang-gampang. Serem. Tinggal kalian biasakan konsep, oh ini yang jadi variabelnya, ini yang konstan. Kan sebetulnya ngikutin yang turunan parsial kemarin kan? Konsepnya kan? Turunan parsial X, oh ini yang jadi variabelnya X-nya, yang lainnya konstan. Kalau parsial terhadap Y kan sama. Nah di integral juga sama. Urutan pengintegralannya terhadap apa dulu nih? Terhadap X dulu kah? Atau terhadap Y? Nanti lihat si R-nya berupa persegi panjang atau sembarang. Itu yang harus kalian perhatikan. Ya. Dan integral lipat ini akan dipakai di StatMat, di semester 3. Ya. Kebetulan kalian sudah diajarkannya di semester 1 nih. Nanti akan terlewat dulu di semester 2, lumayan kan akan ditinggalkan dulu nih. Jangan sampai lupa. Karena kalau kalkulusnya nggak kuat, di semester 3-nya akan keteteran. Ya, karena semester 3 itu kalian akan betul-betul pakai kalkulus di turunan sama integral. Ya, konsep integral lipat 2, kemudian konsep turunan parsialnya itu harus kuat. Sementara kalian akan lewat dulu satu semester nggak ada kalkulus kan, karena dipadetin di sekarang nih. Ya, jadi itu jangan sampai lupa ya, harus kuat kalkulusnya. Oke, sekarang Bu Nelly lanjut ke integral lipat 3. Ya. Nah, integral lipat 3 juga sama konsepnya. Kita mulai dari yang integral Riemann. Ya. Oke,
fungsi 3 variabel, domainnya kan ada di R3, ada di ruang. Betul nggak? Iya kan? Domain dari fungsi 3 variabel adalah benda di ruang. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya benda di ruang, kalau kita mau menyelesaikan integral lipat 3, sama saja dengan membagi benda di R3 menjadi balok-balok kecil. Ya. Kemudian dari setiap balok itu cari titik sembarangnya. Oke, setelah dapat titik sembarang, kita cari nilai fungsinya. Sehingga kita punya nih, katakan di slide ini dibilangnya titik sembarangnya adalah X bar, Y bar, Z bar. Ini adalah titik sembarangnya. Maka jumlah rimannya adalah perkalian dari nilai fungsi pada titik sembarang dikalikan dengan volume balok yang kita partisi tadi. Ya, delta P. Delta P itu kan diperoleh dari apa? Delta X, delta Y, delta Z. Ya. Kalau partisinya sangat banyak atau sangat kecil, berarti kan si delta volumenya akan mendekati 0 atau n-nya menuju tak hingga. Kita punya limit delta menuju 0 atau limit n menuju tak hingga dari sigma K1 sampai n F ini titik sembarang kalikan delta P-nya. Ya. Ini akan sama dengan integral lipat 3 dp f x y z. Nah, dp-nya ini bisa kita uraikan menjadi dx, dy, dz, dx, dz, dy, kombinasinya jadi banyak. Ya kan? Tadi aja yang 2 variabel kita punya apa? Dx, dy atau dy, dx. Nah, kalau yang 3 variabel kita punya berapa kombinasi? Ada 6 ya? Ya, harusnya ada 6 kombinasi. Nah, yang batas integral ini, karena tidak kita tadi kan punya B itu ada di ruang 3, ada di dimensi 3, ada benda. Berarti bendanya bisa berupa balok, bisa benda yang sembarang. Ya, kayak tadi kan di integral lipat 2 bisa persegi panjang atau sembarang. Oke. Ya, ini yang tadi. Ini yang tadi kalau kita punya benda di ruang, kita bagi-bagi menjadi balok-balok kecil, ya. Oke. Tadi G-nya atau B pada ruang itu bisa berupa balok. Kalau balok artinya X, Y, Z-nya itu dibatasi oleh suatu bilangan tertentu, konstan. X dari A sampai B, Y-nya C sampai D, Z itu K sampai L. Ini kan X panjang balok, lebar balok, tinggi balok. Ya kan? Sehingga kombinasinya nanti akan banyak urutannya. Dan nilainya harus sama. Ya. Oke. Contohnya misalkan ini. Coba kalian cari berapa nilainya. Urutannya terserah kalian. Ayo, hasilnya sama nggak? Tinggal masuk-masukin. Ayo, coba. Subhanallah. Berapa hasilnya? Sembilan per 4 nggak, Bu? Nggak tahu. Yang lain berapa? Sama nggak 9/4? Erza, Salah kan? apa urutannya apa? Z, I, E, X. DZ, X, Y, Z, X, Y, Z.
X, DX, DY, DZ. Iya. Yang lain ada yang beda urutannya? Absen 15 siapa? Saya, Bu. Urutannya kamu apa? Saya DZ, DY, DX. Ini apa? Belum, bentar, Bu. Siapa yang urutannya berbeda? Dari Erza. John. Kamu apa urutannya, John? DX, DY, DZ. Sama kayak Erza dong ya? Iya, Bu. Hasilnya berapa, John? Belum, Bu. Aduh, Kok lama sih? Ayo, siapa yang pahmi? Pahmi kenapa? Makin ke sini makin ini, biasanya Pahmi aktif banget. Nih, Ya, Bu. kenapa? Sebentar, Bu, ini, Bu. Langkah terakhir, bingung di sininya. Pahmi urutannya apa? Sama kayak Erza. Oh, sama. Siapa yang beda lagi urutannya? Tadi Erja itu X, Y, Z ya, Ja? Iya, Bu. Ada yang lain urutannya? Saya, Bu. Mbak? Atika. Ya, apa urutannya pakai apa? Ya, DZ, DY, DX. Hasilnya apa, Mbak? Kenapa, Bu? Hasilnya berapa? Hasilnya min 2. Beda ya? Hasilnya harus sama. Ayo, hasilnya harus sama. Saya hasilnya 7/4, Bu. RJ berapa, Ja? 7/4. 7/4. RJ betul nggak? Berarti saya salah kali, Bu. Coba dicek lagi, Ci. Itu Fahmi, kalau nggak yang lain tadi ada yang sama kan? Kami berapa, Mi? Saya 7/4, Bu. Nah, Pahmi berarti betul. RJ harus hati-hati ya. Kemungkinan besar 7/4. Joni berapa, Jon? 7/3, Bu. Kenapa jadi ya, tapi paham ya, kalau G-nya dia berupa balok, berarti batas X, Y, Z itu bilangan semua. Dan urutannya bisa bebas. Ada beberapa kemungkinan urutan. Oke, ya. Oke, lanjut ya. Bu Nelly lanjut. Sekarang, sifatnya apa saja? Sifatnya sama seperti di integral fungsi satu variabel, integral lipat 2. Kalau ada konstan keluar, kemudian ada penjumlahan pengurangan bisa dipisahkan. Ada gabungan si G-nya, gabungan beberapa benda. Benda itu kan bisa dibagi-bagi tuh. Maka integralnya juga bisa gabungan dari integral masing-masing G-nya. Ya, contohnya misalkan Bu Nelly punya G-nya itu adalah gabungan dari G1 dan G2. Maka integral lipat 3-nya, integral lipat terhadap G1 ditambah integral lipat 3 atas G2. Sorry ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau G-nya sembarang? Kalau tadi kan bolok ya, kalau G-nya balok, X, Y, Z-nya bilangan semua batasnya. Nah, kalau G-nya sembarang, oke, perhatikan, kalian bayangkan di ruangan kalian ada benda sembarang. Nah, benda itu kan pertama kita lihat bisa dari atas, ya kan? Kalau atas berarti dari sumbu Z, ya. Berarti pengintegralan itu kita mulai dari Z. Kemudian hasil kita lihat, kalau kita proyeksikan ke bidang XY, maka kita punya R. Ini. Ya. Nah, yang R-nya ini nanti kita tinjau dia sebagai tipe 1 atau tipe 2. Karena akan berkaitan dengan urutan DY DX atau DX DY. Ya, perhatikan. Pertama, benda yang ada di ruang itu bisa kita tinjau pertama dari atas bawah. Berarti sumbu Z dulu, ya kan? Nanti lanjut untuk si R yang hasil proyeksinya ini ditinjau dari tipe 1 atau tipe 2. Ya. Kalau tipe 1 berarti urutannya DZ, DY, DX. Kalau tipe 2 DZ, DX, DY. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat si bendanya itu dari depan. Ini sekarang dari kiri kanan dulu. Dari sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti konsepnya ada permukaan di sebelah kanan dan permukaan di sebelah kiri. Permukaan yang di sebelah kanan ini jadi batas atas. Permukaan yang di sebelah kiri jadi batas bawah. Berarti Y dulu yang kita integralkan.
Kemudian hasil proyeksinya kan ada di bidang XZ. Nah, ini yang kita lanjutkan dengan tipe 1 dan tipe 2. Ya, kita pilih DX DZ atau DZ DX. Ya. Yang terakhir, benda itu ditinjau dari sumbu X dulu. Kalau ditinjaunya dari sumbu X dulu, berarti konsep permukaan depan, permukaan belakang. Ya, hasil proyeksi ada YZ. Nah, YZ-nya ini nanti dilihat tipe 1, tipe 2. Muncul di sini apa? DX, DY, DZ, atau DX, DZ, DY. Bisa dipahami? Jadi kalau G-nya sembarang, urutannya bisa terhadap Z dulu, berarti kita lihat konsep apa? Permukaan atas dan permukaan bawah. Kalau kita mulai dari Y dulu, berarti ada permukaan kanan, permukaan kiri. Kalau terhadap X dulu, berarti permukaan depan dan belakang. Nanti urutan berikutnya mengikuti konsep tadi, tipe 1 dan tipe 2. Ada pertanyaan dulu sebelum kemudian dikasih contoh kasus? Tipe ini, Bu. Apa? Tipe 1 tadi, kalau DZ, D... Kalau tipe 1 pakai konsep yang tadi, John. Kamu bayangkan, apa namanya, bidang XY tadi kan, tipe 1 kan atas, bawah, ya kan? Tipe 2 apa? Kiri, kanan. Itu loh yang konsep tadi yang integral lipat 2. Sama. Ya? Oke. Oke. Sekarang coba ini nih. Kita perhatikan yang ini contohnya ya. Andaikan G itu benda padat di oktan pertama. Ingat, kalau ruang berarti kan dibagi 8 bagian. Ada oktan 1 sampai oktan 8. Oktan 1 adalah ketika X, Y, Z-nya positif semua. Ya. Oke, sekarang kita coba gambarkan G-nya seperti apa. Ya. Oke. Soalnya. Oke, Bu Nelly pindah ke ini ya, ke slide yang whiteboard. Oke, kita mau menghitung integral lipat 3G dari Z dP. Ya, nah G-nya adalah benda di oktan 1 yang dibatasi oleh permukaan Y kuadrat Z kuadrat sama dengan 1, kemudian Y sama dengan X, bidang Y sama dengan X, dan bidang X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu adalah sama dengan apa nih? Bidang Y, Z. Ya kan? Kalau X sama dengan 0 kan sama dengan bidang Y, Z. Sekarang coba kita gambarkan dulu. Kok belok? Ini kan? Ini X. Z. Ini Y. Ada Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1 di oktan pertama. Dia gambarnya berupa apa? Ini persamaan apa nih? Lingkaran. Lingkaran jari-jari 1. Tapi karena di oktan pertama, berarti dia berupa apa? Seperempat lingkaran. Ya kan? Ini kan? Seperempat lingkaran jari-jari 1. Berarti sepanjang sumbu, apa nih? Sepanjang sumbu, sumbu X sama kan? Ya. Betul nggak? Ya kan? Ingat karena kita bicara ruang kan? Kemudian ada bidang Y sama dengan X. Y sama dengan X kan di sini. Seret. Jadi nanti kayak gambar seiris bolu. Ya. Ya kan? Gambarnya itu yang ini nih. Ya. Ini yang persamaan permukaan Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Ini adalah bidang Y sama dengan X,
Ya kan? Yang bidang YZ-nya sendiri adalah yang X sama dengan 0. Ya. Oke. Sekarang kalau kita tinjau dari sumbu X dulu. Tinjau dari sumbu X. Sumbu Z. Berarti tadi konsep apa? Permukaan atas, permukaan bawah. Gitu kan? Oke. Berarti G itu dibatasi apa? Himpunan X, YZ, di mana X-nya antara apa, Y-nya antara apa, Z-nya antara, kita kan mulainya dari Z dulu nih. Z-nya siapa yang bawah? Bawah itu kan bidang XY. Ya kan? Bidang XY itu sama dengan apa? Z sama dengan 0. Permukaan atasnya apa? Persamaan Z sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Betul nggak? Ini kan permukaan atas ini. Persamaan ini kan bisa kita tulis seperti ini. Jadi apa? Di sini adalah akar 1 min Y kuadrat. Oke, proyeksi ke bidang XY-nya. Jadi apa proyeksinya? Lihat, ada persamaan Y sama dengan X, ada Y sama dengan 1. Ini apa? Bawahnya Z ya. Kalau kita lihatnya ini nih, lihatnya segitiga ini kita putar. Kok X ya? Kok ada Z sih? X ini. Ini nih, yang alas ini kan ada segitiga nih. Ya, kalau kita gambarkan jadi ini. Ini R-nya. Yang ini G. Ya. Nah, R-nya mau kita lihat sebagai tipe 1 atau tipe 2. Maksudnya apa? Yang kayak tadi yang kita bahas di integral lipat 2. Kalau tipe 1 kan gini. Ya kan? Tipe 2 tadi apa? Yang ke sini. Ya kan? Oke, misalkan kita pakai tipe 1. Ya. Tipe 1 untuk R-nya. Berarti R-nya apa? Langsung ke sini aja ya, masukin ke sini. Kalau tipe 1 apa? Y-nya dari mana sampai mana? Konsep atas bawahnya? 0 sampai 1. X. Yang bawah siapa? Y sama dengan 0. Oh, iya. Apa ini persamaan garis apa ini? Y sama dengan X. Iya. Berarti yang bawahnya apa? X. X dong. Yang atasnya? 1. 1. X-nya dari mana? 0, 1. Iya, di sini kan 1. Ya, berarti 0, 1. Ini batas untuk si G-nya. Sehingga integralnya jadi apa? Kalau kita mulai dari tadi apa? Z dulu, kemudian Y, kemudian X. Berarti 0 sampai akar 1 min Y kuadrat, Y-nya dari X sampai 1, X-nya dari 0 sampai 1. Tuh. Ya. Sekarang kalau kita lihatnya dari sumbu X dulu. Kalau sumbu X apa? Permukaan depan dengan permukaan belakang. Gitu kan? Oke, berarti G-nya. Oke. Lihat permukaan benda ini G. Yang depannya siapa? Ini kan? Yang bidang ini kan? Ini kan bidang apa? Y sama dengan X. Berarti batas depannya siapa? Y. Ya kan? Kan batas depan jadi batas atas. Batas belakang apa? Bidang YZ. Ya kan? Tadi bidang YZ itu apa? X sama dengan 0. Ya. Sekarang proyeksinya apa?
Proyeksi ke YZ-nya bentuknya apa? Lihat nih, Seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran. Ya, seperempat lingkaran persamaan tadi Y kuadrat, Z kuadrat sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang balik lagi. Si lingkaran, seperempat lingkaran ini mau di atas bawah atau kiri kanan? Ya kan? Mau ini atau mau ke sini? Misalkan Bu ini mau pakai tipe 2, kiri kanan. Berarti di sini harus apa? Fungsi Y-nya dalam Z, itu kan? Y sama dengan akar 1 min Z kuadrat. Ya. Z-nya dari mana? Z-nya dari 0 sampai 1. Ininya, kirinya berapa? Kirinya ini kan? Y0 sampai akar 1 min Z kuadrat. Ya. Maka integralnya jadi apa? Z, mulai dari apa dulu? dx, dy, dz. Berarti apa nih batasnya? Terhadap x, 0 sampai y, 0 sampai akar 1 min z kuadrat, 0 sampai 1. Dan hasilnya harus sama, antara ini dengan ini harus sama. Ya. Nah, sekarang kalau kita mulai dari Y dulu, agak susah karena proyeksi terhadap bidang XZ-nya nggak kelihatan kan, berimpit di sini kan? Ya, jadi tidak semuanya bisa kita tuliskan dalam semua arah tadi. Ya, ini yang lebih gampang, ini dalam 2 ini. Dari atas dan dari bagian depan. Kalau yang kanan kiri itu agak susah untuk menggambarkannya yang ini. Ya, oke, bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Bu. Ya. Yang sebelumnya. Untuk yang jumlah Riemann itu, yang limit atau partisi nyata hingga nggak ada contohnya, Bu? Nggak ada di sini. Nggak ada. Bu Neri Berarti kasih. nggak masuk dong, Bu? Belum tentu nggak masuk. Oh. Konsepnya sama seperti yang di fungsi satu variabel Z. Ya, nanti tinggal n-nya menuju tak hingga, tapi ya maksudnya ini ya, apa namanya, ketika menentukan titik sembarangnya ya, pola umumnya ya. Iya, Bu. Oke. Ya, kemungkinan besar mungkin berarti nggak akan diambil yang n-nya tak hingga, ya, hanya untuk pendekatan. Dan itu juga belum tentu jumlah Riemann-nya akan keluar, ya. Yang penting Bu Nili sampaikan, oh ini kalau integral menggunakan konsep jumlah Riemann, berarti ini loh konsepnya. Untuk yang 2 variabel, berarti jumlah volume. Untuk yang 3 variabel, berarti jumlah dari perkalian F dengan volumenya. Ya, konsepnya harus kalian pegang. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Terus Bu, yang itu yang Ya. 3 variabel, ngebayanginnya gimana Bu? Kalau ruang, nggak dicontohin Bu, jumlah Riemann-nya. Jumlah Riemann-nya Bu Nili belum kasih contoh ya, karena banyak banget. Nggak ada, Za. Nggak ada contohnya. Nanti kalian bisa lihat di itulah, di Howard Anton ya. Kan ada latihannya. Ya, Bu Nili juga kasih soalnya ternyata yang 2 variabel juga. Tapi konsepnya paham kan? Paham nggak konsepnya? Paham, Bu. Paham ya. Nanti coba dicari aja, kalau memang pengen coba yang jumlah Riemann untuk integral IPA 3, coba dicari di Howard Anton, ada contoh soalnya atau mungkin ada latihannya ya. Kebetulan Bu Nili nggak kasih contoh di sini karena banyak sekali yang harus disampaikan. Ya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan yang ini nih. Yang di-share sama Bu Nili apa sama kalian? Yang lagi di-share apa? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke. Nah, coba yang ini. Lihat. Gunakan integral IPA 3 untuk menentukan volume. Ketika menentukan volume, nanti dijelaskan lagi minggu depan. Fungsinya di sini 1. Ya, ini tuh angka 1. Kalau nggak ada, berarti di sini angka 1. Di mana G-nya adalah silinder
yang memiliki persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, kemudian bidang Z sama dengan 1, dan bidang X plus Z sama dengan 5. Kalau digambarkan, ini gambarnya. Ya. Yang paling mudah menentukan batas G-nya adalah melihat dari sumbu Z dulu kan? Ya, coba kalian tuliskan batas-batasnya apa saja. Udah mau tahu. Dilihat yang paling gampang itu adalah terhadap Z dulu. Silakan. Batasnya apa saja jadinya? G-nya batasnya apa saja? Ada yang mau coba? G-nya apa? Z-nya dari mana sampai mana? Halo? 1 sampai 5 min X. Z-nya dari apa? 1. Dari 1 sampai? 5 min X. Oke, 5 min X. Kemudian diproyeksi ke bidang XY, hasil proyeknya apa? Lingkaran. Ya kan? Lingkaran jari-jari 3, atau persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, tinggal dilihat R-nya mau tipe 1 atau tipe 2. Di sini sudah ditunjukkan pakai tipe 1 nih. Berarti batas Y-nya apa? Min akar 9 min X kuadrat sampai 9 akar 9 min X kuadrat. X-nya dari min 3 sampai 3. Ya, tinggal ikutin ini. Oke? Ya. Selesai materi yang pertemuan ke-11-nya, integral lipat 2 dan integral lipat 3. Ada pertanyaan dulu? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, Bu Neli kasih latihan soalnya, lumayan banyak. Bu Neli ambil dari buku Wad Anton sebetulnya. Oke, supaya kalian... Nah, nomor 17, ini soal untuk yang tadi integral lipat 2 dengan pendekatan jumlah Riemann. Fungsinya X kuadrat tambah Y. R-nya persegi panjang yang dibatasi 0,2 dan 0,2. Ya, lihat nih gambarnya sudah disiapkan. Dari 0 sampai 2, 0 sampai 2. Dia dibagi menjadi 16 persegi panjang yang sama besar. Titik sembarangnya adalah titik pusat dari setiap persegi panjang. Jadi kalian harus cari titik pusat yang persegi panjang pertama berapa, kedua, dan sampai yang ke-16. Caranya sama, tinggal cari nilai fungsinya, kemudian dicari jumlah Riemann-nya. Ya. Oke, yang nomor 1 sampai 12 ini nggak harus kerjakan semua. Bu Neli pilih aja ya. Nomor 9, nomor 11, nomor 10. 9, 10, 11. Ya. Oke. Kemudian nanti filenya Bu Neli kasih. Yang nomor 9, 10 ini soal yang sama pertanyaannya. Kalian diminta hanya untuk menuliskan batas-batasnya. Tipe 1 maupun tipe 2. Bu Neli minta yang nomor 10. Ya, kalian cari batasnya apa sih kalau tipe 1, batasnya kalau tipe 2 apa. Paham ya? Oke. Yang nomor 18 yang ini menyelesaikan integral ketika R-nya sembarang. Oke, Bu Neli minta 2 soal aja dari sini. Misalkan soal yang nomor 4 sama nomor 8. 4 dan 8. Ya, oke. Kalau yang nomor ini, yang ini tuh berarti harus tukar urutan pengintegralan. Karena integral-integral ini tidak bisa diselesaikan secara langsung. Berarti kalian harus tukar urutan. Tukar urutan ingat, tidak secara mudah mengubah ke depan jadi ke belakang. Ya. Oke, Bu Neli minta yang nomor 56. Ya. Nomor 56, ubah urutannya. Ya. Yang 18 ini untuk integral lipat 3. Gampang. Ini sudah tinggal mengerjakan. Nomor 2 sama nomor 8. Ya, 2 dan 8. Oke. Kalau yang 39 sama 40 ini, sebetulnya kan urutannya sudah ditentukan nih. Ya, udah ada di sini semua urutannya.
Nah, kalian diminta mengubah urutannya. Urutannya harus DZ, DY, DX. Paham? Sebetulnya kan ini sudah ada urutannya nih. Dan urutan batas-batasnya ini. Tapi kalian harus diminta untuk mengubahnya menjadi DZ, DY, DX. Kerjakan yang nomor 39 aja. Paham nggak maksudnya nomor 39? Urutan ini nih, harus kalian ubah menjadi DZ, DY, DX. Otomatis merubah ini, batas ini. Caranya gimana? Tulis dulu G-nya ini, gambarkan, baru urutannya diubah. Ya? Ada lagi nggak? Nggak ada. Udah. Ini nomor 39, ini tadi nomor 2 sama 8, ini nomor 5, 6, 1 aja. Sisanya kalau kalian tertarik untuk latihan silahkan. Yang perlu kalian kumpulkan yang tadi Bu Nelly sebutkan saja nomornya. Ya, nanti filenya Bu Nelly kasih. Oke, ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau tidak, silahkan nanti pelajari lagi, record Zoom-nya dan baca buku referensinya. Ya, dan wanti-wanti materi ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk mata kuliah StatMat nanti di tingkat 2. Kalau kalkulus ininya tidak kuat, StatMat-nya mungkin nanti jadi akan berat buat kalian, ya. Oke. Karena nanti kan StatMat itu gabungan dari peluang sama kalkulus tuh, ya. Peluangnya semester depan ya. Peluangnya semester depan, kalkulusnya sekarang. Peluang itu kan nanti belajar fungsi apa ya, kepadatan, terus fungsi PDF itu apa ya, nantinya gabungan ya atau apa gitu pokoknya istilahnya. Nah itu nanti penghitungannya dengan integral ini ya. Jadi integralnya harus kuat. Bukan Bu Nelly mengagung-agungkan kalkulus ya, tapi kalkulusnya kuat, insya Allah mata kuliah yang lain juga bisa ya. Oke, silakan dipelajari lagi, latihannya dikerjakan. Cukup? Bu, Ibu. Ya. Ibu. Apa, Ibu, Mi? Ya, nanti Mi. yang ngajar, yang jadi dosen StatMat kita Bu Nelly bukan? Bukan lah. Ada pakarnya lagi. Pakar statistiknya banyak. Ya, ada Bu Erni, direktur. Ya, direkturnya kan Bu Erni ya. Itu juga dosen StatMat. Kemudian sekretaris jurusan Bu Ika Yuni ya. Itu juga StatMat. Ada Pak Timbang. Enak-enak kok dosennya, nggak apa-apa. Jago-jago, orang lebih jago dari Bu Nelly lah. Kalau Bu Nelly kan mungkin bisanya di kalkulus ya. Nanti ada lebih jago lagi ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian harus aktif tanya. Dosen-dosen di STS tuh suka loh ditanya ya. Jadi kalian kalau nggak mau nanya pasif ya udah gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini nggak terasa kita sudah pertemuan 11 ya kan? 3 pertemuan lagi kita sudah mau ujian akhir loh. Ya, hati-hati ya. Yang kemarin Bu Nelly belum sebenarnya masih banyak ya yang nilainya rendah. Tapi Bu Nelly masih bingung nih. Sepertinya Bu Nelly akan lihat dulu nanti hasil UAS-nya seperti apa ya. Kita lihat hasil UAS-nya. Pasti kalian merasa lah kemarin hasilnya sudah maksimal apa belum ya. Bu, izin Bu. Ya. UTS ada remedial nggak Bu? Itu dia Bu Nelly. Kayaknya UTS-nya nggak ada lah, nggak ada remedial. Nanti gabung sama UAS aja sekalian. Ya, gabung sama UAS-nya nanti kita lihat UAS-nya masih perlu perbaikan atau tidak. Ya, oke. Insya Allah bisa lah UAS-nya. Ya UAS-nya kan ini baru semua ya, materinya baru semua buat kalian. Dan sebetulnya dasarnya dari yang UTS kemarin. Ya, turunan fungsi satu variabel, kemudian integral fungsi satu variabelnya harus kuat. Oke, udah ya. Silakan kalian bikin responsinya seperti biasa. Tadi latihannya sudah Bu Nelly jelaskan. Nanti Bu Nelly share di Google Classroom file yang latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya dulu? Joni mau nanya? Tidak, Bu. Enggak ya? Oke, semangat ya, Jon. Oke, sip. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.